Para sahabat meditator yang terkasih, malam ini kita akan melanjutkan pengajaran singkat kita yang diambil dari Weekly Teaching 2, surat ke-25, Strategi Melarikan Diri, dan surat ke-26, Bekerja dan Hadir, Doing and Being. Mari sebelum memulai pengajaran singkat ini, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Kita membuka dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat meditator yang terkasih, meditasi adalah sebuah doa, sebuah disiplin diri. Untuk itu, tentu saja dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam bermeditasi. Namun seringkali dalam praktek meditasi kita mengalami semacam usaha atau strategi untuk melarikan diri. Umumnya itu terjadi, pertama, jika kita salah memahami apa itu dan bagaimana itu meditasi, dan tidak menganggapnya sebagai doa atau disiplin rohani, melainkan hanya sekedar salah satu bentuk relaksasi, yakni suatu cara untuk menghadapi tekanan hidup, melarikan diri dari imajinasi dan khayalan-khayalan kita. Maka seringkali kadang-kadang kita berkhayal ketika kita bermeditasi, atau kita ingin melepaskan sekedar ketegangan-ketegangan, keletihan-keletihan kita dengan bermeditasi itu. Maka kita bisa berlatih meditasi bertahun-tahun tanpa adanya peningkatan kesadaran ataupun transformasi. Sebenarnya si ego akan menghalangi pertumbuhan kita dan hanya menggelembungkan ilusi yang kita miliki tentang diri kita dan tentang orang lain. Bila demikian, maka meditasi tidak menjadi jalan untuk masuk dalam pengenalan diri yang lebih mendalam, melainkan menjadi cara yang efektif untuk menekan kekhawatiran atau pikiran-pikiran kita saja. Kita hanya sekedar ingin melepaskan pikiran-pikiran serta ketegangan-ketegangan yang kita alami. Lalu kedua, meditasi adalah latihan. Latihan untuk mengalami keheningan dan ketenangan dengan meninggalkan pikiran-pikiran kita. Namun yang sering terjadi, kita lebih suka menghabiskan waktu untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami realitas tertinggi secara intelektual. Kalau begitu, apakah intelek, pikiran-pikiran, penggunaan akal budi itu sesuatu yang tidak perlu dan tidak penting? Tentu saja tidak demikian. Menggunakan pikiran, akal budi tentu itu sangat perlu. Namun kiranya kita perlu menyadari, sebagaimana diajarkan oleh filsafat ataupun teologi,
kemampuan akal budi kita itu sangatlah terbatas. Clement dari Alexandria, Bapak Gereja Kristen pertama yang hidup di abad kedua, mengungkapkan pemikiran bahwa Allah di luar pemahaman kita. Akal budi kita tidak mampu menjangkau Allah itu, kebesaran dan kasih Allah itu. Maka Clement dari Alexandria mengungkapkan kata-kata yang amat indah. Allah melampaui yang satu. Dia tidak dapat diungkapkan, melampaui semua bahasa, melampaui semua konsep, melampaui semua pemikiran-pemikiran. Allah tidak berada dalam suatu ruang. Allah melampaui tempat dan waktu, melampaui nama dan pemikiran. Allah itu tanpa batas, tanpa bentuk, dan tanpa nama. Karena itu pengetahuan kita tentang Tuhan pun pula juga berbagai teori tentangnya. Tentu itu baik dan berguna. Tetapi dalam meditasi yang utama adalah pengalaman. Pengalaman melalui doa keheningan yang mendalam. Ini yang sungguh-sungguh utama dalam praktek meditasi kita. Pengalaman masuk dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan sendiri. Tokoh besar dalam gereja Katolik, Santo Thomas Aquinas, adalah contoh dalam kasus ini. Santo Thomas Aquinas setelah menulis dan berteori tentang yang ilahi sepanjang hidupnya, kemudian dia mendapatkan sebuah pengalaman rohani yang membuatnya sangat sadar akan kesia-siaan usaha kita untuk memahami kalau itu hanya didasarkan pada akal budi saja. Kalau hanya itu saja, maka Santo Thomas pun akhirnya menganggap bahwa semua tulisannya adalah seperti tumbukan jerami. Maka pengalaman akan Allah itu sungguh hal yang utama. Akal budi memang bisa membantu. Macam-macam teori tulisan-tulisan bisa membantu. Tapi yang utama adalah bagaimana kita sungguh mengalami kehadiran Allah di dalam keheningan itu. Berusaha memahami adalah suatu usaha yang alamiah. Dan itu sungguh terpuji. Namun semuanya itu, kalau kita sadari, itu adalah unsur ego yang suka berteori tentang realitas tertinggi dan selalu terpesona oleh usaha orang lain. Bahkan sampai pada tahap ingin mengungguli orang lain. Maka kalau kita hanya berhenti pada pemikiran akal budi saja, nanti kita akan cenderung jatuh pada keinginan ego untuk mampu mengungguli orang lain, merasa diri lebih daripada yang lain. Berteori, berfilsafat, berteologi adalah aktivitas yang sungguh menyenangkan dan aman. Namun kalau kita tidak hati-hati, itu merupakan strategi melarikan diri. Meditasi adalah jalan utama untuk mengalami dan memahami secara mendalam realitas tertinggi ini. Para sahabat terkasih, untuk memahami meditasi dengan benar, kiranya kisah Maria dan Marta menginspirasi kita. Kisah Marta dan Maria dalam Injil Lukas, sebagaimana kita dengar tadi, menggambarkan pentingnya penyatuan antara bekerja dan hadir. Pentingnya relasi antara aksi dan kontemplasi. Marta mewakili hidup aktif. Marta sungguh-sungguh aktif di dalam pelayanannya. Pelayanan yang kita jalani setiap hari dengan berbagai macam tuntutan. Tuntutan pekerjaan, persahabatan,
dan keramahan. Siapa sih yang tidak jengkel pada orang lain yang hanya duduk-duduk mendengarkan tamu favoritnya, atau hanya sekedar bermeditasi, dan alih-alih bergabung, siapa yang harus terus mempersiapkan hidangan untuk makan bersama setelah acara-acara itu? Dan Marta mengambil bagian itu. Sementara Maria adalah bagian kontemplatif dari keberadaan kita. Bermeditasi secara mendalam, mendengarkan Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Pada saat doa atau menjumpainya dalam permenungan kitab suci, ataupun melalui doa misalnya Lectio Divina. Para sahabat, kisah ini secara simbolik menggambarkan diri kita. Aksi dan kontemplasi adalah dua sisi dari kehidupan kita. Itu dua sisi dari diri kita ini. Kita adalah Marta dan sekaligus Maria. Ketika kita begitu sibuk dan menggerutu karena tidak ada lagi waktu untuk bermeditasi, maka Martalah yang telah mengambil alih diri kita ini. Ketika kita berkontemplasi, namun kita meninggalkan pekerjaan kita untuk mendevosikan diri kita sepenuhnya dalam doa atau meditasi, dan mendengarkan secara mendalam, maka kita hanya ingin menjadi seperti Maria. Namun sesungguhnya kita tidak bisa menjadi salah satu dari keduanya secara eksklusif. Kita adalah keduanya, kesatuan doa dan karya, ora et labora. Maka secara simbolik diri kita digambarkan seperti Marta dan Maria itu. Marta memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting, mempersiapkan segala sesuatu untuk bersantap bersama. Tetapi bila kita hanya berfokus pada pekerjaan tersebut, apalagi dengan perasaan kesal, seperti ditunjukkan oleh Marta tadi, bahkan dia menggunakan Yesus untuk menegur saudarinya Maria. Di sini kita kehilangan perspektif akan hak separuh jiwa kita untuk tetap eksis. Kita terjebak hanya pada pekerjaan rutinitas kita. Maria yang mendengarkan dengan mendalam dan penuh perhatian, Yesus menunjukkan padanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah kita semua sesekali melakukan hal yang sama itu? Kita seringkali juga terjebak pada pekerjaan dan rutinitas kita, dan lupa untuk masuk dalam keheningan batin untuk berjumpa dengan Tuhan. Terutama pada saat-saat kita perlu untuk mengingat sisi kontemplatif kita dan mengerjakan tugas-tugas kita dengan penuh perhatian daripada dengan berat hati. Seandainya kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan dengan bersumber pada kesadaran dari pusat kedalaman diri kita, tempat bersemayam kasih dan persahabatan dengan sesama kita. Yang menggerutu seperti dilakukan, diperlihatkan oleh Marta adalah ego kita yang butuh untuk dihargai, yang ingin untuk dipuji, dan melihat orang lain bahwa orang lain bersalah. Sebaliknya, yang diperlukan adalah penerimaan dan penyatuan dua sisi keberadaan kita. Kita terkadang harus menjadi Marta, namun pada saat lain kita juga harus bisa menjadi seperti Maria. Di dalam hidup Yesus sendiri,
kita melihat keseimbangan sempurna antara aksi dan kontemplasi ini. Yesus berkeliling dari desa ke desa mewartakan Injil Allah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Namun seringkali kita mendengar dia menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk hening dan berdoa. Selama di sana, suatu hari dia keluar ke bukit untuk berdoa dan menghabiskan semalam-malaman untuk berdoa kepada Allah. Para sahabat terkasih, ada karya perhatian bagi sesama, berbicara dan doa-doa pujian, adorasi, doa penyembuhan, doa syafaat, puji syukur, serta doa-doa liturgis. Tentu semuanya itu penting dan berguna, dan ini cara berdoa yang sah. Namun, bagaimanapun juga, doa hening, mendengarkan secara mendalam, sebagaimana diajarkan Pater John Min, akan memberi kesempatan bagi kita sebagai anggota gereja yang memang seringkali banyak berfokus pada karya Marta, dan beberapa bahkan telah melupakan karya Maria yang sesungguhnya sungguh dipuji oleh Yesus. Maka marilah para saudara, kita sungguh belajar dari Yesus sendiri yang mampu menyeimbangkan dengan sempurna antara aksi dan kontemplasi, antara kerja dan doa, antara doing dan being. Dan kita sungguh-sungguh di sana akan mengalami keutuhan di dalam hidup ini. Maka marilah kita menjadikan meditasi kita sebagai sarana untuk menyeimbangkan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh akhirnya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang utuh, sebagaimana Yesus Tuhan kita. Para saudara, sekarang marilah kita siapkan hati untuk masuk dalam praktek meditasi. Kita siapkan diri kita untuk rileks, silakan duduk dengan tenang, usahakan punggung untuk tegak, mata tertutup, dan mari kita rasakan kehadiran Tuhan yang hadir memenuhi hati kita. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.